Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di I Know You From Your Heart bersama Miss Idai. Kalau ngomongin tentang cinta, tentang hati, tentang kesehatan mental, kita tuh membutuhkan pasangan yang mencintai ya. Tapi kadang-kadang ada masanya memang seseorang tuh diuji dengan hidup sendiri. Lalu dia harus mencari nafkah, dia harus berjuang sendirian. Itu pasti bukan sesuatu yang mudah. Dan gak banyak orang yang bisa bertahan di zona ini. Biar kita tahu gimana cara bertahannya, yang kita berkaca dari kisah Ibunda Khadijah radhiyallahu anhu, kita tanya yuk sama sahabat Miss Idai, Zeda Salim. Hai. Hai Wis. Sehat ya mudah-mudahan ya. Alhamdulillah. Lakuli hal. Soalnya kan waktu kita jumpa dulu, itu kan Zeda dalam kondisi sendirian ya. Ya. Dalam harus mencari nafkah sama si adik kecil. Ya. Itu gimana perjuangannya Zeda untuk bisa bertahan di zona tersebut? Buat teman-teman yang juga berada di posisi saya juga pasti banyak. Jangan pernah putus asa dan berhenti berharap. Biasanya stigma, mohon maaf, janda itu dianggap sebelah mata. Tapi kalau kita menilik lagi pada hadis di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa pemuka wanita ahli surga, sosok wanita terbaik ada 4. Ia adalah Maryam, Fatimah, Khadijah, dan Asyah istri Fir'aun. Hadis Bukhari. Khadijah, bayangkan, wanita ahli surga adalah seorang janda dulunya sampai akhirnya dinikahi oleh Rasulullah SAW. Jadi posisi janda itu dimuliakan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis. Terbukti Bunda Khadijah dimuliakan sebagai salah satu penghuni surga, pemimpin wanita di surga. Memang tidak mudah menjadi sosok wanita yang harus sendiri, bertahan hidup sendiri, mencari nafkah sendiri, membesarkan anak sendiri. Itu butuh mental yang Masya Allah, karena akan ada ujian, stigma negatif, karena kita tidak ada yang melindungi, dan kita perempuan sendiri sudah berstatuskan tanda kutip janda. Itu banyak yang tidak percaya diri. Jadi saya ingin memotivasi teman-teman bahwa seorang janda itu dimuliakan oleh Allah. Sangat, bahkan bukan dimuliakan, sangat dimuliakan oleh Allah. Seperti halnya Bunda Khadijah. Apa pertolongan-pertolongan Allah yang dirasain nih sama Zeda selama waktu menjanda itu? Banyak sekali pertolongan Allah, di mana di saat kita sulit mencari nafkah lahir, Allah jamin nafkah lahir kita. Bayangkan pada saat saya menjadi seorang single parent atau janda, saya sudah tidak bekerja seperti dulu, sudah tidak berkarir seperti dulu. Tapi Allah beri saya makan, Allah beri saya pakaian, Allah beri saya karir, Allah beri saya orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Jadi dijamin sama Allah rezeki itu. Jangan takut menjadi, saya nggak mau nanti jadi janda, mending saya nikah cepet-cepet deh. Jangan takut, rezeki itu milik Allah, bukan milik suami. Karena saya bersaksi pada saat saya menjadi seorang single parent, justru Allah melimpahkan rezeki yang berlipat-lipat, Masya Allah, selama kita mendekat kepada Allah. Masya Allah ya. Dan kalau kita berkaca dari kisah Bunda Khadijah ya, dengan kesabarannya menjaga dirinya, menjaga kemuliaan dirinya kan, kemudian malah dipertemukan dan dijodohkan dengan orang terbaik di muka bumi ini ya. Betul, Masya Allah. Kecintaan Allah banget gitu. Nah, apa yang terjadi sama Zeda? Kematian kecil bagi seorang wanita, terutama bagi saya pribadi, itu adalah bercerai. Bercerai itu ibarat kematian kecil bagi saya. Itulah kenapa saya sebut kematian. Saya telah melewati kematian sebelum kematian. Bercerai itu bukan hal yang dianggap udah tinggalin aja, pisah aja. Banyak orang mudah sekali berkata seperti itu. Tapi jika itu dikembalikan kepada kita, bagaimana sih rasanya berpisah dengan orang yang menjadi bagian dalam diri kita, tiba-tiba dicabut, diambilkan, sakit sekali itu rasanya. Tiba dicabut, diambilkan, sakit sekali itu rasanya. Kisahku dan kisah Bunda Khadijah insya Allah akan merubah hidupmu. Banyak sekali hal-hal yang bisa saya belajar dari seorang Bunda Khadijah.
di mana Allah memberikan saya ujian yang intinya merasakan sedikit pedihnya menjadi seorang Khadijah. Siti Khadijah seorang janda yang berkali-kali kehilangan suaminya, mencari nafkah sendiri. Begitu pula dengan saya, Miss. Masya Allah, saya juga seorang janda yang berkali-kali kehilangan suami, mencari nafkah sendiri, membesarkan anak sendiri. Dan satu lagi, saya juga seorang janda yang hampir sama dengan Bunda Khadijah. Kalau Bunda Khadijah seorang janda yang dinikahi kekasih Allah, Rasulullah SAW. Sekarang Allah memposisikan saya sebagai seorang janda yang dinikahi oleh seorang lelaki yang biasa dipanggil banyak orang Habibi, kekasih Allah. Masya Allah, ini bukan suatu kebetulan gitu. Seperti halnya Bunda Khadijah, saya berkali-kali mengorbankan segala yang saya punya untuk mendukung dakwah suami. Harta, hati, kesetiaan, pengabdian, jiwa raga, mendukung suami berdakwah. Dan seperti halnya Bunda Khadijah, usia saya lebih tua daripada suami, Habibi. Dan seperti halnya Bunda Khadijah, saya sering membelai rambut suami, memeluknya dengan penuh kasih sayang seusai dia pulang berdakwah, seolah menunjukkan rasa betapa saya sangat menyayangi suami saya. Seolah saya berkaca, ada sedikit bagian yang sama dengan Bunda Khadijah. Dan saya juga sering menyenangkannya tanpa menunjukkan kesusahan, walau harta saya habis untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keluarga, seperti halnya Bunda Khadijah. Itu saya belajar banyak hal dan Allah memberikan ujian yang mengandung hikmah besar. Insya Allah ya, itu pasti nggak gampang banget ya. Ya, diberi hadiah seorang suami, tapi juga di situ diminta untuk pengorbanan ya kan. Dan apa yang dirasain sama Zeda? Gimana perasaannya tuh sebagai seorang perempuan yang kecenderungannya emosinya kan dominannya, apalagi seorang feeling nih. Iya. Ya, seperti halnya Bunda Khadijah mengorbankan segala yang dia punya, mengorbankan sesuatu yang di atas rata-rata. Saya mengorbankan hak saya untuk hamil, memiliki anak. Saya mengorbankan hak untuk diakui sebagai istri di hadapan publik. Saya mengorbankan hak untuk mendapatkan nafkah lahir batin yang adil. Saya mengorbankan hak untuk meminta waktu dilindungi dan dijaga selayaknya suami menjaga istrinya di rumah. Saya tetap mengabdi setia pada suami seperti Bunda Khadijah pada Habibi, kekasih Allah, sekalipun dia memperingatkan saya akan kemungkinan terburuk berpisah atau bercerai. Sambil meneteskan air mata, saya memeluk dan mengelus kepala suami saya dengan penuh kasih sayang. Insya Allah saya ikhlas. Dengan pertolongan Allah, saya akan mencoba kuat untuk berkorban semampu saya. Ya, insya Allah. Jadi karena kesamaan. Ya, Zeda kan berkacanya dari Bunda Khadijah. Ya. Sayangnya kan belum tentu suaminya seperti Rasulullah SAW ya. Makanya kan. Dan saya juga tidak seperti Bunda Khadijah, Masya Allah. Bunda Khadijah mulia, subhanallah. Ya. Makanya pasti kan berat banget gitu loh. Maksudnya Allah turunkan wanita-wanita mulia itu nggak jadi wanita yang langsung enak gitu. Betul. Gimana Bayu jadi teladan kalau tiba-tiba enak kan? Iya. Dan justru dari ketidakenakannya itulah yang kemudian bisa menjadi inspirasi ya buat kita, buat para perempuan, teman-teman semuanya. Kayak Zeda nih yang ngalamin sendiri, itu justru belajar nih apa yang bisa menguatkan aku nih dari kan kita mah lahir belakangan banget gitu ya. Ternyata pada masa dulu juga sudah Allah turunkan wanita-wanita yang mengalami hal seperti itu, dan justru kita melihat itu sebagai kalau beliau bisa, aku mungkin juga bisa dikasih kasih sayang Allah di situ ya. Masya Allah. Dan kemudian apa nih hikmah yang Zeda bisa ambil gitu dari perjalanan Zeda dari tadi menjanda, dikasih hadiah suami, tapi juga di situ dibalik itu harus ada banyak pengorbanan gitu. Iya. Satu hikmahnya. Hikmah yang bisa diambil, pelajaran yang bisa sahabat ambil dari kisahku dan kisah Bunda Khadijah adalah memang kita sebagai istri tidak ada salahnya ya untuk membantu suami bekerja selama itu atas izin suami, karena itu akan dinilai sebagai ibadah yang mulia sebagaimana dalam hadis
Bukhari, apabila seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya dan dia mengharapkan pahala dari Allah, maka itu bernilai sedekah. Jadi ini termasuk ibadah yang mulia gitu loh. Banyaklah berkorban karena Allah, jangan karena suami, berkorban karena Allah. Karena kalau kita berkorban demi suami, kita pasti akan kecewa. Pasti akan kecewa. Selayaknya Bunda Khadijah. Bunda Khadijah ikhlas berkorban untuk Rasulullah karena Allah. Lalu yang selanjutnya adalah rezeki yang berlipat-lipat itu tidak hanya berupa harta, ya. Katakanlah Bunda Khadijah hartanya habis untuk mendukung Rasulullah dalam berdakwah, tapi Allah memberikan harta yang jauh lebih besar, yaitu keimanan dan ketakwaan di dalam hati seorang Bunda Khadijah. Itulah yang saya rasakan, itu jauh lebih berharga dibanding dunia dan seisinya, tidak ada apa-apanya. Sebagaimana sabda Rasulullah bahwa dunia ini hina, lebih hina dari bangkai anak kambing. Apa yang kita harapkan di dunia ini? Jadi itu. Jadi suami kehadirannya menjadi ladang pahala dong. Betul. Ya kan? Dan kalau kita melihat dengan cara itu, maka namanya juga ladang, tempatnya bercocok tanam ya. Iya. Jadi apa yang kita beri bisa jadi benih, memang benih-benih kebaikan untuk bisa nanti dipanen pada suatu masa ya. Iya. Ya memang berkorban itu tidak mudah, berkorban itu sakit, berkorban itu butuh kesabaran. Yang namanya kesabaran itu menahan dan panas rasanya, rasanya nggak mudah. Di saat saya dipaksa mengorbankan semua hak-hak sebagai istri, itu amarah tuh kalau bisa diluapkan, dibanting semua barang, bisa pintu dibanting bisa, tapi saya mencoba untuk sabar dan kuat. Mungkin teman-teman di rumah juga banyak yang berkorban ya Miss, mungkin Miss Ida juga punya pengorbanan yang berbeda, Masya Allah. Dan satu kalimat motivasi, mohon izin Miss Ida yang mungkin bisa saya berikan untuk teman-teman yang dirahmati Allah adalah, sahabatku yang dirahmati Allah, ada dua kunci untuk menjadi pemenang dan menjadi orang yang paling beruntung di dunia ini. Yang pertama adalah selalu meminta pertolongan Allah, dan yang kedua adalah bersabar. Bersabar. Insya Allah. Masya Allah. Sabar tuh diomongin gampang ya, Betul. Tapi kan kalau dilakuin, Masya Allah gitu ya. Betul. Hanya sedikit sekali orang-orang yang berhasil. Karena pada suatu ketika ini, kalau motivasi dari Misida ini bisa hasil belajar juga dari seorang ustadz yang melihat betapa orang tuanya bersabar. Kenapa? Karena ada sebuah kisah di mana kan surga itu bertingkat-tingkat. Iya. Dan ternyata tingkatan orang yang bersabar itu tinggi sekali. Betul, Masya Allah. Hadiah untuk orang yang bersabar itu surganya tinggi banget. Makanya kalau memang mau dapat surga di tempat yang tinggi, pemandangannya mungkin lebih indah, ya kan? Surga juga indah, apalagi tempat yang tinggi diistimewakan. Dan Masya Allah mungkin bisa melihat Rasulullah dan Allah gitu ya, Masya Allah. Jadi emang sabar teman-teman itu penting banget dilakukan. Masya Allah. Dan itu bayarannya pengorbanan. Tuh. Kalau nggak mau berkorban, ya nggak akan dapat hasilnya. Hasilnya juga insya Allah baik. Seperti yang Miss Ida bilang tadi ya, tinggi mendaki itu kan capek. Mengorbankan energi, psikis, fisik, berkorban semuanya. Dan kita yang tadinya merasa menderita gitu ya, ini kan mindset nih. Kalau kita merasa berkorban itu menderita, aku udah berkorban loh untuk kamu loh, aku udah ngelakuin ini loh, ya hilang pahalanya. Tapi kalau kita merasa bahwa ubah mindsetnya, kita itu lagi dia tadi mendaki, aku mau dapat surga yang tinggi, makanya itu melelahkan, itu capek, itu menyakitkan. Ya makanya insya Allah tahan tuh kata-kata jelek, tahan pikiran jelek, ya kan? Selalu berhusnuzon, berpikir baik kepada Allah. Amin, insya Allah. Oke, Zeda luar biasa. Banyak banget kisah-kisah Zeda yang bisa menjadi inspirasi buat kita teman-teman semuanya ya. Dan satu lagi nih, ketika tadi Zeda sudah jatuh dilihat orang sebagai orang yang mungkin tadi ya tanda kutip ya, janda gitu. Terus menikah, dia menikah, bisa jadi orang mikir gitu loh, udah janda, dia nikah lagi gitu. Terus kayak hidupnya sekarang juga nggak gitu-gitu bahagia gitu. Kayak hidupnya sekarang juga nggak gitu-gitu bahagia gitu. Apa cara Zeda mengatasi itu agar bisa tetap bangkit? Motivasinya apa nih? Ya, yang namanya pernikahan itu adalah ujian. Kalau tujuan kita untuk menikah adalah untuk bahagia, itu kita akan capek. Ya, yang namanya ujian itu ya kita harus berkorban, berpikir, energi, tenaga, banyak hal yang harus dikorbankan.
setelah menjadi janda, menikah, tapi hidupnya nggak bahagia. It's okay, nggak apa-apa, gitu. Semua yang terjadi pada saya ini atas izin Allah, atas kehendak Allah. Tidak mungkin Allah mensia-siakan hambanya yang bersabar. Mungkin ada pelajaran hikmah yang bisa diambil dari kisah saya ini, dan mungkin dengan saya berbagi dengan Miss Hidayah, dengan teman-teman di sini dari kisah saya, tetap menjadi pribadi yang kuat, sabar. Bagaimana caranya kuat sabar? Itu mudah diucapkan tapi tidak mudah untuk dilakukan. Bagaimana caranya? Meminta pertolongan kepada Allah. Itu nanti Allah akan kuatkan kita sampai orang nanti akan ternganga. Kok bisa sih kamu kuat melalui itu? Saya aja kalau udah jadi kamu udah selesai, saya nggak kuat hidup. Saya aja kalau udah jadi kamu udah selesai, saya nggak kuat hidup. Itu semua karena kasih sayang Allah. Karena sebenarnya kalau dipikir secara nalar, logika, saya pribadi sebenarnya nggak kuat menghadapi ujian yang sampai seperti ini gitu. Tapi semua karena pertolongan Allah, nikmat Allah. Jadi rasa sakit ini tidak akan sia-sia, dihitung oleh Allah. Per detiknya itu dihitung oleh Allah sebagai pahala. Dan walaupun saya tidak bahagia di dunia, tapi setidaknya saya mendapatkan surga dunia, yaitu ketakwaan dan keimanan. Miss Hidayah selalu menjalankan sholat, berpuasa, bersedekah, Masya Allah. Jadi itu motivasinya ya. Ya, Karena at the end kan kalau dalam kisahnya Bunda Khadijah juga meninggalnya nggak bawa apa-apa, bahkan meminta kepada Rasulullah surbannya yang terakhir untuk membalut beliau. Masya Allah. Benar-benar habis. Makanya memang kalau mau jadi mulia, ya siap dengan pengorbanannya itu semua. Mudah-mudahan Zeda dimuliakan oleh Allah. Amin. Begitu banyaknya. Amin. Tetap istiqomah, tetap sabar. Karena kita nggak akan tahu sampai di mana Allah memperjalankan kita dengan aneka ujian ini. Mungkin Allah punya cara untuk membersihkan dari dosa-dosa masa lalu, Betul. ya kan? Sehingga apa yang dilalui saat ini selalu positive thinking bahwa Allah sedang membersihkan, sedang menaikkan kelasnya. Betul. Gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Terakhir teman-teman, motivasi dari Miss Hidayah adalah tetap sabar. Nggak gampang, betul. Dimulai dari mana? Dari mindset teman-teman. Berpikir positif bahwa apa yang diberikan oleh Allah saat ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Bisa jadi untuk membersihkan dosa-dosa kita, bisa jadi untuk menaikkan kelas kita. Tetap istiqomah dalam kebaikan. Kita jumpa lagi nanti di episode berikutnya. I know you from your heart, I know you because I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.